Selamat datang dalam part keempat seri pembelajaran kita The Integrity of the Bible. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai berapa banyak manuskrip yang dipunyai oleh Alkitab kita. Dan jika kita bandingkan dengan Islam, maka Muslim sama sekali tidak mempunyai Quran yang katanya diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Bahkan, Muslim tidak mempunyai Quran zaman Muhammad. Kemudian Quran yang beredar saat ini yang mereka klaim menggunakan manuskrip Utsmani ternyata sama sekali tidak ditemukan manuskrip zaman Utsman. Di dalam buku Evidence That Demands a Verdict dari Josh McDowell dan Shane McDowell, ini adalah buku yang cukup bagus yang Anda bisa beli dan Anda bisa baca berapa banyak manuskrip yang dimiliki oleh Alkitab kita. Kita mempunyai lebih daripada 42.000 manuskrip perjanjian lama, baik dalam bentuk kodeks maupun papirus. Dan kita mempunyai manuskrip perjanjian baru dalam bahasa Yunani Koine, kira-kira sekarang ini 5.856. Dalam bahasa lainnya, ada bahasa Armenia, Koptik, Ethiopian, Latin, dan lain-lain, sekitar 21.480. Jadi total, kita mempunyai 27.336 manuskrip perjanjian baru. Sebelum ditemukannya mesin cetak Gutenberg tahun 1450-an, kemudian Alkitab pertama kali diterbitkan tahun 1456, maka semua tulisan-tulisan kuno termasuk Alkitab ditransmisikan dengan cara ditulis menggunakan tangan. Studi tentang literatur atau tulisan kuno disebut juga dengan bibliografi, dan studi ini diterapkan untuk semua dokumen kuno termasuk manuskrip Alkitab kita. Semakin banyak manuskrip yang ditemukan, maka semakin kecil kemungkinan pemalsuannya, karena tidak mungkin mengubah semua manuskrip yang ada tersebar di berbagai tempat yang berbeda. Kemudian, seberapa dekat jarak waktu penyalinan manuskrip yang paling tua dari autografnya, semakin dekat maka semakin dapat dipercaya. Manuskrip itu berasal dari kata manu yang artinya tangan dan skrip artinya tulisan. Jadi manuskrip artinya tulisan tangan. Semua tulisan-tulisan kuno itu disalin dengan menggunakan tulisan tangan sebelum ditemukannya mesin cetak Gutenberg. Tulisan asli penulisnya itu disebut juga dengan autograf, sedangkan salinannya disebut dengan apograf. Kemudian salinan daripada apograf ini disebut juga dengan antigraf. Baik Alkitab maupun manuskrip kuno lainnya sudah tidak lagi mempunyai autografnya, tetapi mempunyai apograf dan antigraf yang melimpah. Contohnya, tulisan daripada Plinius Tua. Manuskrip paling tua itu berjarak 750 tahun dari autografnya. Kemudian Caesar dalam tulisannya Gallic War, dari autograf ke manuskrip tertuanya jarak penyalinannya 950 tahun. Tulisan Plato misalnya, dari tulisan aslinya autografnya dengan kopian pertamanya itu disalin 1300 tahun kemudian. Kemudian tulisan Aristoteles itu disalin 1400 tahun kemudian. Tulisan Sophocles juga sama, 1400 tahun jaraknya. Euripides 1500 tahun, Catullus 1600 tahun. Sedangkan manuskrip Alkitab kita dari tulisan aslinya sampai ditemukannya salinan pertama kira-kira jaraknya kurang daripada 50 tahun. Jadi manuskrip Alkitab kita menjadi paling dekat antara autograf dengan apografnya. Semakin banyak manuskrip yang dipunyai, maka semakin mudah kita merekonstruksi autografnya. Caesar dan Gallic War hanya mempunyai 251 manuskrip. Plato di dalam tetralogi hanya mempunyai 210 manuskrip. Tulisan Plinius Tua hanya 202 manuskrip. Thukydides, sejarawan Yunani paling akurat, hanya mempunyai 96 manuskrip dengan jarak 1300 tahun dari originalnya. Penemuan manuskrip Alkitab yang terakhir didokumentasikan total 66.462 manuskrip yang sudah ditemukan. Manuskrip kedua terbanyak yang disalin adalah Iliad karya Homer dengan 1.800 manuskrip. Jadi manuskrip Alkitab itu merupakan juara nomor 1 dari sisi terbanyak jumlahnya dan terakurat penyalinannya. Dibandingkan semua manuskrip kuno lainnya, tidak ada tandingannya. Dibandingkan semua literatur atau tulisan kuno lainnya manapun dalam sejarah. Dan ini sudah dilakukan tes yang kita sebut dengan bibliographical test. Anda bisa membacanya di dalam bukunya Josh McDowell, The Evidence That Demands a Verdict. Penyalinan Alkitab Perjanjian Baru kita tidak dilakukan oleh para ahli kitab. Tidak sama dengan Alkitab Perjanjian Lama yang dilestarikan oleh kaum Masorah, yaitu kaum Soferim. Mereka menghitung jumlah hurufnya dengan tepat, seperti kitab Taurat kita. Kebanyakan penyalinan Alkitab Perjanjian Baru dilakukan oleh kaum awam. Mereka menyalinnya untuk kepentingan pribadi. Mereka menyalin di gua-gua katakom, yaitu tempat kuburan, karena menghindari penganiayaan. Total Alkitab Perjanjian Baru kita adalah 24.362 manuskrip dengan 5.838 dalam bahasa Yunani.
Dan jika semua manuskrip tersebut hilang, kita masih mempunyai kutipan dari bapak-bapak gereja mula-mula di dalam buku mereka. Bapak-bapak gereja mengutip kalimat-kalimat dalam keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bapak-bapak gereja kita tidak pernah mengutip dari Injil lain, misalnya Injil Maria Magdalena, ataupun Injil Thomas, Injil Filipus, dan lain-lainnya. Dan juga bapak-bapak gereja kita mengutip dari surat-surat perjanjian baru. Total ada 86.489 kutipan. Ini lebih daripada 1 juta kata. Jadi kita bisa merekonstruksi seluruh Alkitab perjanjian baru kita hanya dari kutipan bapak-bapak gereja awal. Semuanya kecuali 11 pasal dalam seluruh perjanjian baru. Jadi teman-teman Kristen harus tahu ya, bahwa manuskrip Alkitab kita itu juara pertama dari sisi terbanyak jumlah manuskripnya dan dari sisi terakurat penyalinannya. Kita bisa melacak sejarah gereja dari abad-abad awal. Seperti misalnya, siapakah penulis kitab Matius? Dia adalah Rasul Matius, murid Yesus si pemungut cukai. Rasul Yohanes menulis Injil Yohanes, surat kepada jemaat dan kitab Wahyu. Kemudian Yohanes Markus, penulis Injil Markus adalah kemenakan Barnabas, murid Rasul Petrus dan teman seperjalanan Rasul Paulus. Lukas adalah satu-satunya penulis Injil dan kisah para rasul yang keturunan Yunani. Semua penulis Alkitab merupakan keturunan Yahudi, kecuali tabib Lukas yang seorang Yunani. Ini adalah tabel perbandingan antara manuskrip Alkitab dibandingkan dengan tulisan-tulisan kuno lainnya. Kalau Anda perhatikan, manuskrip Alkitab kita merupakan juara pertama dari sisi terbanyak jumlahnya. Kemudian jarak penyalinan antara autograf dengan apograf pertamanya ditemukan hanya kurang lebih 50-100 tahun. Dan ini sangat akurat. Bahkan kalau Anda lihat di sini, teman-teman, Quran sama sekali tidak masuk dalam 20 besar karena Muslim sama sekali tidak mempunyai manuskrip Quran. Ini adalah peta penyebaran manuskrip Alkitab perjanjian baru kita, yang kita sebut juga dengan kantong-kantong Kristen. Merekalah yang melestarikan penyalinan Alkitab perjanjian baru kita. Jadi manuskrip Alkitab perjanjian baru kita itu terbagi menjadi 4 keluarga besar famili manuskrip. Yang pertama adalah famili manuskrip Western, yang dipakai dan berkembang di daerah Barat. Yang kedua adalah famili manuskrip Byzantine atau Byzantium, yang kita sebut juga dengan Novum Instrumentum Omne. Inilah yang menjadi dasar Desiderius Erasmus menerbitkan Alkitab perjanjian barunya tahun 1516 yang kita sebut juga dengan Textus Receptus. Famili manuskrip Byzantine ini mewakili 95% dari total Alkitab perjanjian baru kita yang berbahasa Yunani. Kemudian famili manuskrip yang ketiga adalah Kaisarea. Dan famili manuskrip yang keempat adalah famili manuskrip Alexandria yang dilestarikan di daerah Mesir. Famili manuskrip Alexandria ini kita sebut juga dengan Novum Testamentum Graece. Inilah yang menjadi dasar terjemahan Alkitab Critical Text Westcott and Hort. Jadi seluruh Alkitab di dunia ini kalau tidak menggunakan Textus Receptus yang didasarkan pada famili manuskrip Byzantine, maka mereka akan menggunakan dasar manuskrip Critical Text, yaitu famili manuskrip Alexandria yang kita sebut juga dengan Critical Text, yaitu Novum Testamentum Graece. Jadi kalau kita bandingkan Alkitab kita dengan tulisan-tulisan kuno lainnya, maka Alkitab kita merupakan juara pertama dari sisi terbanyak jumlah manuskripnya dan terakurat penyalinannya. Kalau Anda lihat di sini, bahkan Quran tidak masuk dalam 20 besar. Semua manuskrip Quran yang diklaim tertua saat ini, itu pada abad ke-8 dan abad ke-9. Muslim sama sekali tidak mempunyai manuskrip Quran. Mereka hanya didasarkan pada hafalan. Ini adalah tabel manuskrip perjanjian baru kita dalam berbagai bahasa. Yang terbanyak adalah bahasa Latin, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah bahasa Yunani Koine. Kemudian bahasa Armenia dan bahasa Koptik. Jadi total Alkitab perjanjian baru kita yang sudah ditemukan adalah 27.336 manuskrip. Jadi kalau kita bandingkan dalam tabel, teman-teman, maka terpaut jauh sekali. Ini adalah manuskrip Alkitab perjanjian baru kita dalam bahasa Yunani. Kemudian ini adalah total manuskrip perjanjian baru kita dalam seluruh bahasa dibandingkan dengan tulisan kuno lainnya. Jauh sekali jumlahnya. Ini kalau kita bandingkan antara autograf atau tulisan aslinya dengan fragmen pertamanya ditemukan, yang Anda lihat biru itu ya, hanya jaraknya 25 tahun. Dan jika autografnya dibandingkan dengan salinan manuskrip pertamanya, maka Alkitab kita jaraknya hanya 200-an tahun, teman-teman. Jadi sudah terlihat jelas ya bahwa Alkitab ini sangat-sangat akurat dibandingkan tulisan kuno lainnya. Sekarang kita lihat penulis Alkitab perjanjian baru kita itu meninggal kira-kira tahun 50 sampai dengan 100 Masehi, teman-teman. Rasul Yohanes adalah rasul yang terakhir meninggal dunia. Maka fragmen pertamanya itu sudah ditemukan tahun 125 Masehi.
Jadi antara jarak penulis aslinya dengan manuskrip pertamanya itu hanya 25 sampai dengan 50 tahun. Sangat dekat dengan penulis aslinya. Dan kalau kita bandingkan dengan juara kedua yaitu Homer, Iliad, maka penulisnya meninggal tahun 700 sebelum Masehi. Salinan pertamanya ditemukan tahun 415 sebelum Masehi. Kemudian setelah dilakukan bibliografi test, yaitu berapa akurat Alkitab Perjanjian Baru kita, maka dibandingkan tulisan-tulisan kuno lainnya, Alkitab Perjanjian Baru kita itu merupakan juara pertama terakurat penyalinannya, yaitu 99,5%. Jadi hanya 0,05% yang masih dipertanyakan apakah ada di dalam autografnya ataukah merupakan catatan tambahan catatan kaki. Kalau Alkitab Perjanjian Lama kita jauh lebih akurat lagi. Keakuratan penyalinan Perjanjian Lama kita adalah 99,7%. Sebaliknya, Quran tidak bisa dilakukan bibliografi test. Yang pertama, karena jumlahnya tidak lebih dari 10 jari tangan saya. Hanya 6 atau 7 yang mereka klaim sebagai Quran yang tertua. Dan itu pun tidak sama dengan Quran yang mereka pegang sekarang, karena dari abad ke-8 sampai dengan abad ke-9. Yang kedua, Quran tersebut tidak boleh dibuka secara umum. Baru tahun 2000 boleh dilakukan penelitian terhadap manuskrip Quran. Di dalam kasus manuskrip Alkitab, kita kelebihan ayat kurang lebih 5%. Tetapi di dalam kasus manuskrip Quran, ayat yang hilang lebih daripada 70%. Dan ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Shalom!